Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji dan syukur mari kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas karunia dan rahmatnya kita dapat bertemu kembali melalui media Zoom meeting ini, yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan mari kita doakan untuk adik-adik, untuk anak-anak yang sedang sakit, kita doakan untuk kesembuhannya. Amin. Nah, sebelum dimulai kepada materi pembelajaran, di sini Ibu telah mengirimkan Ibu telah mengirimkan absensi untuk diisi oleh anak-anak. Boleh dicek WhatsApp grupnya. Untuk pengisian absensi Ibu batasi sampai pembelajaran pertemuan kali ini disudahi ya. Tolong di follow up kembali untuk teman-teman ya, agar pembelajaran juga dapat prosesnya berjalan dengan ya cepat juga, seperti itu. Nah, sebelum masuk kepada materi, tanya apakah anak-anak semua di sini pada sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat ya, insya Allah. Untuk saumnya bagaimana? Lancar? Alhamdulillah, Bu. Lancar. Alhamdulillah, semoga kita selalu Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kelancaran dan dimudahkan dalam melaksanakan kewajiban kita di bulan suci Ramadan ini ya, yaitu saum. Dan dimudahkan juga oleh Allah agar kita diberi kelancaran dalam melaksanakan kegiatan maupun ibadah yang kita jalankan. Nah, mungkin selanjutnya akan langsung kepada materi. Ibu akan share screen ya sebentar. Ya. Nah, untuk materi kali ini yaitu akidah akhlak, tentang memahami induk-induk akhlak terpuji. Nah, di dalam induk-induk akhlak terpuji ini, oh iya, sebelumnya mohon maaf, untuk materi berbentuk PDF-nya, Ibu akan segera kirimkan ya di grup WhatsApp-nya. Nanti dicek masing-masing dan boleh dibaca lalu dipahami juga untuk bahan pembelajaran kita ke depannya ya, utamanya di pertemuan keempat kali ini. Oke, Ibu sudah kirimkan. Nah, lanjut ya untuk materi kali ini, yaitu tentang memahami induk-induk akhlak terpuji. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang hikmah. Pengertian dari hikmah itu sendiri, menurut Al-Marogi, dalam kitab tafsirnya, menjelaskan al-hikmah sebagai perkataan yang tepat lagi tegas, yang diikuti dengan dalil-dalil yang dapat menyingkap kebenaran. Nah, dalam kata al-hikmah terdapat makna pencegahan, dan ini meliputi beberapa makna, yaitu yang pertama ada adil, yang kedua ada hilmi, yang ketiga ada ilmu, dan yang keempat ada nubuwah. Nah, bisa dikatakan bahwa al-hikmah sendiri itu sebagai as-sunnah. As-sunnah itu yang mana kita ketahui tentang hadis Nabi ya, hadis-hadis Nabi, hadis-hadis yang menjelaskan makna secara rinci apa yang telah dijelaskan, apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, dijelaskan secara rinci kembali di dalam al-hikmah atau as-sunnah al-hadis Nabi tersebut ya. Jadi, al-hikmah di sini juga dapat dikatakan sebagai hadis Nabi. Nah, yang pertama tadi ya ada adil. Nah, adil di sini yaitu mencegah pelakunya untuk terjerumus dari kezaliman ya. Nah, yang kedua yaitu ada hilmi, yang mana mencegah pelakunya terjerumus dari
kemarahan. Terus yang ketiga yaitu ada ilmu. Ilmu akan mencegah pelakunya dari terjerumus dalam kejahilan, atau kejahilan itu ya kebodohan ya. Dengan ilmu insya Allah kita dapat terjauhkan dari yang namanya kebodohan. Nah, yang keempat ada nubuah. Nubuah sendiri yaitu seorang nabi tidak lain diutus untuk mencegah manusia dari menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan dari terjerumus ke dalam kemaksiatan serta perbuatan dosa. Nah, Al-Qur'an dan seluruh kitab samawi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari syirik, mungkar, dan perbuatan buruk. Nah, adapun anjuran memiliki hikmah. Seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa hikmah itu adalah setiap perkataan yang benar dan menyebabkan perbuatan yang benar, yang mana hikmah yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, kebenaran dalam perbuatan dan perkataan, mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Nah, jadi di dalam hikmah sendiri itu kita tidak hanya mengetahui ilmu gitu. Kita tidak hanya mengetahui suatu ilmu pengetahuan, tapi kita juga mengetahui dan mengamalkannya gitu. Jadi suatu ilmu itu kita tidak hanya pendam sendiri gitu, tapi kita juga harus mengamalkannya untuk di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu melalui perkataan maupun melalui perbuatan. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125, yang mana anak-anak bisa melihatnya di dalam PowerPoint yang telah Ibu share ya. Yang mana, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, lanjutan dari yang tadi ya, tidaklah cukup dalam mengamalkan ajaran agama hanya dengan Al-Quran saja, tanpa dengan Al-Hikmah yang berarti as-sunnah atau pemahaman yang benar tentang Al-Quran. Lanjut untuk keutamaan hikmah, yaitu yang pertama, memiliki rasa percaya. Nah, dari hikmah sendiri ini, kita dapat memiliki rasa percaya diri yang tinggi, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama yang terus dikembangkan, memiliki semangat juang yang tinggi, tentunya ya itu pasti, lalu senantiasa berpikir positif untuk mencari solusi. Nah, karena apabila kita ketika kita mencari solusi, lalu pikiran kita itu kayak ruwet, terus negative thinking, overthinking, itu malah kayak kita itu susah untuk mencari jalan keluar setiap problem kita, seperti itu ya. Sikap IPA. IPA dapat dimaknai sebagai usaha untuk memelihara kesucian diri atau menjaga diri dari segala tuduhan fitnah dan memelihara kehormatan. Nah, adapun IPA dalam kehidupan. IPA hendaklah dilakukan setiap waktu agar tetap berada dalam keadaan kesucian. Hal ini dapat dimulai memelihara hati atau kolbu untuk tidak memuat rencana dan angan-angan yang buruk. Nah, jadi contoh nih ya, di dalam kehidupan IPA itu kita menghindari fitnah atau memelihara kehormatan itu kita menjauhi hal-hal yang dapat menzolimi orang lain maupun menzolimi diri sendiri. Nah, seperti kan tadi disebutkan bahwa tidak memuat rencana dan angan-angan yang buruk itu kayak hanya untuk berpikir yang buruk-buruk saja itu tidak boleh, itu merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, seperti itu. Nah, lanjut, adapun keutamaan IPA, seorang yang afif itu ya orang yang bersikap IPA tadi adalah orang yang bisa menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan walaupun jiwanya cenderung kepada perkara tersebut dan menginginkannya, seperti yang tadi ya, kayak kita udah berangan-angan untuk mencontek, untuk
berbuat hal yang buruk kepada orang lain, nah memikirkannya saja sudah tidak boleh, apalagi kita melakukan perbuatan hal yang dapat menghilangkan kehormatan kita sebagai muslim, dapat menimbulkan tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah, itu tidak boleh dilakukan. Selanjutnya itu ada syaja'ah. Syaja'ah dalam kamus bahasa Arab artinya keberanian atau keperwiraan, yaitu seseorang yang dapat bersabar terhadap sesuatu jika di dalam jiwanya ada keberanian menerima musibah ataupun keberanian dalam mengerjakan sesuatu. Nah, selain itu, syaja'ah atau berani bukanlah semata-mata berani berkelahi di medan laga, di medan perang, melainkan suatu sikap mental seseorang dapat menguasai jiwanya untuk berbuat yang menurut semestinya. Jadi telah dijelaskan bahwa syaja'ah itu adalah sikap berani, keberanian yang dimiliki oleh seseorang, yang mana keberanian ini bukan hanya kita berani untuk bertarung, kita berani untuk berkelahi, kita berani ya di medan laga, di medan perang, bukan hanya keberanian yang seperti itu yang dijelaskan, tetapi keberanian di sini yaitu keberanian seperti tadi ya, kita bisa menerima musibah yang kita alami, kita bisa mengambil keputusan yang mempertimbangkan, tentunya kita mempertimbangkan pertanggungjawabannya ketika mengambil keputusan ini, kita mempertimbangkan apakah keputusan ini bermanfaat bagi diri kita sendiri, bermanfaatkah untuk orang lain, begitu ya. Jadi syaja'ah di sini itu kita berani. Tentunya kita selain berani dalam hal fisik tadi, kita juga berani untuk menerima segala keadaan kita bersyukur dengan keadaan kita, lalu kita juga berani dalam mengerjakan sesuatu. Seperti itu ya untuk syaja'ah. Nah, adapun penerapan syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berani dan dapat dikatakan bahwa berani di sini juga bukan artinya kita tidak memiliki rasa takut terhadap apapun, apalagi terhadap Allah ya. Jadi syaja'ah di sini kita tetap merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Allah lah sang penguasa kita ya, penguasa alam dunia kita gitu. Jadi sudah sepatutnya bahwa kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai mukmin, itu sudah seharusnya kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam keberanian ini kita tidak menghilangkan rasa takut kita kepada Allah. Nah, yang kedua yaitu tawakal dan yakin akan pertolongan Allah. Nah, tentunya ketika kita melakukan sesuatu dan kita telah memutuskan apa yang akan kita kerjakan, itu kita sudah berani dan kita berpasrah di sini bukan berarti kita itu pasrah ya udah nggak ngerjakan sesuatu kan. Nah, tapi di sini juga kita mengerjakan apa yang hendak kita kerjakan, lalu kita menyerahkan segala sesuatunya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya, seperti itu ya. Jadi kita juga harus yakin akan pertolongan Allah untuk kita ke depannya. Tidak ragu-ragu di sini itu apabila kita tidak ragu dalam mengambil keputusan, kita tidak ragu untuk mengerjakan sesuatu yang mana kita telah mempertimbangkan kemaslahatannya untuk umat. Nah, itu berarti kita tidak ragu-ragu seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang adalah yang terakhir ya, induk-induk akhlak. Yang terakhir yaitu adalah itu artinya bersikap adil. Adil menurut bahasa yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dijelaskan bahwa berlaku adil adalah memperlakukan hak dan kewajiban secara seimbang, tidak memihak dan tidak merugikan
pihak manapun. Adil dapat berarti tidak berat sebelah, serta berarti sepatutnya tidak sewenang-wenang. Adil itu ketika kita mempunyai peraturan, nah kita tidak berlaku, tidak bersikap sewenang-wenangnya. Tidak hanya diputuskan oleh diri sendiri, tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana apakah sesuatu keputusan ini bermanfaat atau tidak untuk kepentingan orang lain, seperti itu ya. Jadi adil di sini itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran, seperti itu ya. Nah, bentuk kedudukan adil. Bentuk-bentuk adil itu ada adil terhadap Allah, adil terhadap diri sendiri, adil terhadap orang lain, dan adil terhadap makhluk lain. Nah, adapun keutamaan dari kita bersikap adil itu tentunya terciptanya rasa aman dan tentram, dan bentuk kepribadian yang melaksanakan kewajiban dengan baik, lalu menciptakan kerukunan serta kedamaian di sekitarnya. Nah, sebelum kita ke kesimpulan, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi tentang induk-induk akhlak terpuji ini? Silakan untuk yang ingin bertanya dapat di-on cam ya, dapat di-on-kan kameranya. Silakan, mangga. Ya, mangga kepada nama Syita untuk memberikan pertanyaannya, dipersilakan. Terima kasih, Bu. Iya. Ibu mau bertanya, bagaimana gitu cara kita biar bisa menghindari perilaku buruk tersebut gitu. Ya, baik. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang tadi dilontarkan oleh nama Syita yaitu bagaimana cara kita untuk menghindari perilaku buruk ya. Nah, tentunya untuk kita menghindari dari perilaku buruk itu tentunya kita harus menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita ini ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita menerapkan yang tadi seperti sikap memperjuangkan kebenaran, lalu tadi ada sikap ifah, syaja'ah, serta adalah keberanian, bersikap adil. Nah, itu juga apabila kita diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, lalu tadi ifah kita menghindari hal-hal yang membuat baik itu zalim untuk diri sendiri maupun zalim untuk orang lain. Nah, itu bisa kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Lalu selain itu cara kita terhindar dari hal-hal yang buruk, yang bahkan hal-hal buruk ini itu bisa saja datang dari diri kita sendiri. Nah, kita tentunya harus menjauhi menjauhi hal-hal yang mendekati kepada hal buruk tersebut. Istilahnya itu sedia payung sebelum hujan gitu, sedia payung sebelum hujan. Nah, kebetulan sekarang hujan ya. Nah, maaf. Nah, begitu. Jadi sedia payung sebelum hujan. Jadi yang mana pada intinya sebelum kita berada, nauzubillah ya, sebelum kita berada di pada hal buruk ini, nah kita itu sudah mewanti-wanti diri kita sendiri, kita sudah mewanti-wanti bahwa kita tidak boleh terjerumus kepada hal yang membuat kita baik diri sendiri maupun orang lain itu berada dalam kerugian seperti itu. Jadi anak-anak dicukupkan sekian ya, dikarenakan waktu untuk materi kita untuk mata pelajaran akidah akhlak ini akan segera habis. Kesimpulan materi kali ini yaitu bahwa alangkah baiknya
induk-induk akhlak terpuji yang telah kita pelajari pada materi ini kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari karena tidak sama sekali ada ruginya untuk diri kita sendiri yang ada malah kita itu kita dapat mengamalkan apa yang telah kita dapatkan kepada orang lain, kita dapat mendakwahkannya itu sudah menjadi pahala, sudah menjadi amal jariah kita kelak. Seperti itu ya. Jadi yang tadi al-hikmah, sikap ifah, lalu ada syaja'ah, serta adalah ya bersikap adil itu kita harus terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum ditutup, Ibu ada tugas untuk anak-anak. Nah, tugas ini Ibu beri batasan waktu ya sampai malam ini, sampai pukul 23.59 sampai pukul 23.59 itu tugas akan ditutup. Nah, yang mana tugas ini sistemnya nanti kalian upload tugas berupa tulis tangan kalian. Nah, diuploadnya itu melalui Google Form, yang mana Google Form ini itu nanti akan Ibu share setelah ini ya, setelah mata pelajaran akidah akhlak ini selesai. Yang mana kalian tugasnya itu yang pertama yaitu meresume materi yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu tentang induk-induk akhlak terpuji. Nah, yang selanjutnya kalian harus mengisi soal. Yang pertama itu, tuliskan ayat ayat maupun hadis ya, yang memuat tentang 4 sikap atau 4 induk-induk akhlak terpuji yang telah kita pelajari. Lalu yang kedua soalnya itu bagaimana caranya kita menerapkan 4 induk-induk akhlak terpuji yang telah kita pelajari. Seperti itu ya. Nah, alhamdulillah kita telah berada di penghujung pertemuan kali ini. Terima kasih kepada anak-anak yang telah mengikuti mata pelajaran akidah akhlak pada pertemuan keempat ini dengan baik, dan terima kasih kepada anak-anak yang telah menyimak menyimak materi yang telah Ibu sampaikan kali ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari baik oleh anak-anak maupun oleh Ibu sendiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa ya untuk tugasnya diisi lalu dikumpulkan. Untuk link Google Form-nya, Ibu telah kirimkan melalui grup WhatsApp ya. Terima kasih.